Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murdianti Nur Samsiah dari kelas R6C. Di sini saya akan membahas tentang akhlak dan etika. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas tentang pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak adalah tingkah laku yang dilakukan berulang kali. Akhlak dalam bahasa Arab berarti dari kata hulu, yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Adapun keutamaan akhlak, yang pertama itu ada berat timbangannya di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di hari akhir, kelak di mana semua amal manusia akan dihisab. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia ini dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Yang kedua, ada dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian, yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak berbicara, angkuh dalam berbicara, dan sombong. Yang ketiga, mempunyai kedudukan yang tinggi. Seseorang yang mempunyai akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik dan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak sebagai disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Yang keempat, dijamin rumah di surga. Mempunyai akhlak yang mulia sangatlah penting bagi seorang muslim. Keutamaan mempunyai akhlak yang mulia sangat besar, salah satunya adalah adanya jaminan imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum muslim yang berakhlak mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun orang tersebut benar, orang yang tidak suka berbohong meskipun hanya bercanda, serta orang yang berakhlak mulia. Lalu pembahasan yang kedua ada adab atau etika belajar dalam Islam. Adab atau etika belajar dalam Islam yang dikutip dalam buku Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah oleh Fida Abadi dan Yusuf Burhan. Yang pertama, meluruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari. Yang ketiga, menyimak dengan khidmat penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan. Yang keempat, bila ingin keluar kelas meminta izin kepada guru. Yang kelima, menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan. Yang keenam, bila pembelajaran telah selesai, periksa buku dan alat tulis agar tidak tertinggal atau tertukar dengan orang lain. Yang ketujuh, hindari menggunakan atau membawa pulang barang milik orang lain tanpa izin. Yang kedelapan, perhatikan nasihat dari guru dan diamalkan. Yang kesembilan, menghormati guru, menghargai pengorbanan guru, bersopan santun kepada guru, patuh kepada perintah guru, disiplin ketika sedang belajar, tidak mudah putus asa, belajar secara teratur dan terus-menerus, dan yang terakhir, tidak terpengaruh orang lain atau tidak tergoda dengan aktivitas lain. Selain adab, umat muslim juga dianjurkan untuk membaca doa belajar agar proses pembelajarannya lancar dan mendapatkan manfaat. Berikut adalah bacaan doa belajar seperti dikutip dalam buku Adab dan Doa Harian oleh Latif Utsman. Doa sebelum belajar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Yang artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam itu sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan utusan Allah. Doa setelah belajar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma fa'na bima alam tanah wa alim lana lazi yanfauna wa zidna ilmalana walhamdulillahi ala kulil halin. Yang artinya, ya Allah, berikan kami kemanfaatan bagi apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, ajarkanlah pada kami sesuatu yang bermanfaat bagi kami dan tambahkan ilmu pada kami. Segala puji hanya milik Allah pada setiap saat. Yang ketiga, pembahasan ketiga ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara. Dalam Islam, etika berbangsa dan bernegara sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Karena tanpa etika tersebut, maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan tentram, damai, dan rukun. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai orang muslim, maka sangat penting memahami dan merealisasikan kepentingan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada hakikatnya ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW misi profetis untuk menyempurnakan akhlak mulia, maka dengan memahami dan merealisasikan etika dalam berbangsa dan bernegara, pada hakikatnya kita sedang merealisasikan ajaran Islam itu sendiri.
Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan itu sesuatu yang dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran, bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kapan saja, di mana saja, menegakkan keadilan dan kebenaran sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qawmin ala ta'dilun ihdilun huwa aqrabul littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadikan saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkan syariat yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan kepentingan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatul talibatun Warabbul Ghafur akan tercapai. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan saja, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Lalu, pembahasan yang keempat, ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting, sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui dan maha bijaksana. Melalui musyawarah, setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan sesuatu rakyat dapat ditentukan dalam suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya. Musyawarah menghasilkan suatu keputusan yang disebut mufakat. Sementara itu, mufakat sebagai hasil keputusan musyawarah merupakan hasil terbaik dari berbagai perbedaan dan kehendak dalam pemecahan masalah yang disepakati dan ditetapkan secara bersama terhadap sesuatu persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika manusia adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia dan merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik dan buruknya. Penilaian baik buruk tersebut berdasarkan pendapat akal pikiran. Etika Islam adalah usaha yang mengatur dan mengarahkan manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT untuk menuju keriduannya. Etika memiliki peran atau fungsi, diantaranya dengan etika seseorang atau kelompok dapat mengetahui penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol atau rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam menentukan suatu tindakan atau aktivitas. Yang ketiga, etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Yang keempat, etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Yang kelima, etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang baik di dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.